Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Semit Tuhan. Saya sedang berada di salah satu bagian atau sudut dari Wisma Kinasih. Kami sedang bersidang, sidang MPL PGIW DKI Jakarta. Dan ketika saya berolahraga, saya melihat wah ini view yang bagus untuk buat konten. Kali ini saya akan membahas dan menanggapi pandangan dari Doni Tan, seorang mualaf dalam sebuah pertemuan mereka, meeting mereka melalui Zoom meeting bersama dengan Menakam Ale. Mereka membahas tentang Yesus Kristus itu tidak disalib. Saya tidak akan membahas tentang itu, tapi saya membahas tentang satu bagian penting di dalam kolom komentar di pertemuan itu. Doni Tan menuliskan tentang satu hal yang unik dan saya pikir ini sangat baik untuk dibahas bagi kita semua. Di dalam kolom komentarnya saya juga bingung, pembahasannya tentang Yesus yang tidak disalib, Yesus yang tidak menggunakan apa-apa, dia telanjang ketika disalib. Tetapi di dalam kolom komentarnya pembahasannya yang lain. Tapi saya anggap itu biasa mereka seperti itu, membahas hal-hal yang lain tidak sesuai dengan topik. Doni Tan ini dia menjelaskan bahwa Allah itu roh, setan itu roh. Kalau begitu Allah sama dengan setan, atau Allah serupa dengan setan. Allah serupa dengan ciptaan. Nah, coba kita lihat kolom komentarnya ini. Nah, Doni Tan menulis seperti ini. Dia menulis bahwa Allah itu roh, rohnya roh besar, tulisan. Kemudian dia mengutip ayat dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kemudian di bagian bawah dia juga tulis setan atau iblis itu roh. Rohnya ditulis dengan huruf besar. Awalnya huruf besar. Dan kemudian dia mengutip dari ayat-ayat Perjanjian Baru. Di bagian bawah kemudian dia berkomentar, kalau begitu Allah itu serupa dengan ciptaannya. Allah adalah roh, setan atau iblis adalah roh. Allah serupa dengan ciptaannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Doni Tan ini sedang bermain silogisme. Dia memang beberapa kali mengatakan selalu harus pakai logika, dengan logika, berpikir secara logis. Logis enggak? Seringkali dia seperti itu. Nah, apakah silogismenya ini benar? Kalau bagi saya silakan saja. Memang silogisme seperti itu. A sama dengan C, B sama dengan C. Kalau gitu A sama dengan B. Nah, dia bermain silogisme. Hal yang dilupakan oleh Doni Tan, dia menggunakan premis-premis tanpa mengklasifikasikan. Ada perbedaan antara Allah yang adalah sang pencipta, sang kali, dengan setan atau iblis yang adalah ciptaan. Ini harus dibedakan. Makanya saya melihat bahwa ketika dia menulis bahwa dia menggiring opini bahwa Allah itu roh dengan huruf R besar awalnya, kemudian setan juga R besar, dia mau menggiring pemikiran bahwa ya memang sama, padahal di dalam Alkitab selalu menuliskan roh, Allah selalu roh dengan huruf besar. Sedangkan kalau ciptaannya yaitu malaikat atau setan, roh-roh itu selalu ditulis dengan tulisan kecil. Dan kemudian saya hanya memberikan sebuah komentar singkat. Saya menggunakan silogismenya, caranya berpikir. Saya mengatakan begini kepada Doni Tan, saya tulis dalam kolom komentar. Anda tidak bisa menyamakan antara Allah dengan ciptaan. Allah adalah pencipta, setan, malaikat. Setan yang awalnya adalah malaikat itu adalah ciptaan. Jadi tidak bisa sangkali dengan sang makhluk. Tidak bisa kita pakai sama dalam sebuah premis. Itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua, saya mencoba memakai cara berpikirnya dia. Saya kemudian mengetik bagaimana
Donditan adalah makhluk hidup. Anjing, babi, monyet adalah makhluk hidup. Apakah donditan sama dengan anjing, babi, dan monyet? Tentu tidak. Dan itu bisa saya tambahkan juga. Saya sama donditan sama-sama makhluk hidup. Anjing, babi, monyet sama dengan makhluk hidup. Kalau gitu apakah donditan dan saya itu sama dengan anjing, babi, dan monyet? Tentu tidak. Kita ada perbedaan. Betul bahwa kita sama-sama makhluk hidup, tapi klasifikasinya berbeda. Jadi sekali lagi, untuk donditan, silakan Anda dengan logika Anda, tetapi Anda juga harus berpikir dengan lebih jernih, mengklasifikasikan. Tidak semuanya sama. Allah adalah Sang Pencipta, dan malaikat, iblis atau setan itu adalah ciptaan. Tidak bisa disamakan. Nah, sekarang saya membahas tentang Allah adalah roh. Secara eksplisit Tuhan Yesus mengatakan Allah adalah roh. Itu terambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita di sumur Yakub, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata Tuhan Yesus bahwa Allah itu roh ini secara eksplisit. Dan ingat bahwa roh itu membedakan antara hal yang tidak material dan sesuatu yang material. Yang material itu bisa ditangkap dengan indera kita, sedangkan roh tidak bisa ditangkap dengan indera kita. Dia hanya bisa dipahami. Dia ada, Allah itu ada. Kita hanya bisa memahaminya dia. Memahaminya dia karena dia yang menyatakan dirinya kepada kita. Itu prinsipnya. Dalam ayat itu Tuhan Yesus mau menegaskan, karena konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang Yesus Kristus sendiri yang adalah firman, yang adalah sumber air kehidupan. Barang siapa yang meminum atau percaya kepada Kristus, meminum air atau meminum firman dari dia, atau menerima dia, maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Dia tidak akan haus lagi, karena mata air itu akan hidup di dalam dirinya. Konteksnya seperti itu. Jadi ketika orang mau menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya dalam roh dan kebenaran adalah orang itu dia harus dilahir barukan. Dia harus ada di dalam kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Kristus membenarkan dia ketika dia menerima Kristus yang adalah firman dan sumber air itu, maka dia dibenarkan. Dan hanya orang-orang yang dibenarkan yang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hanya dengan cara itu sajalah satu-satunya jalan kita bisa datang dan menyembah Tuhan. Di luar dari itu, maka orang tidak bisa menyembah Allah yang benar, menyembah Allah dengan benar. Jadi sekali lagi, menyembah Allah yang benar, cara yang benar adalah dengan menerima Kristus yang adalah firman Allah, menerima Kristus yang adalah air kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita terus memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria.